dipisah aja. Ya, nggak apa-apa, nggak usah dipisah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 2 sampai, maksud saya gini loh, kenapa kok 2 kali pertemuan? Kompetensinya apa kok sampai 2 kali pertemuan? Karena kompetensi. Karena di sini energi ini mahasiswa disuruh ngapain sih? PS2 ya ngapain, PS1 kecuali S1 sih. Saya eling-eling S1, Pak. Ya, kalau S2 kan lebih ke pembelajaran secara mandiri. Saya mandiri itu mahasiswa disuruh ngapain? Aku Disuruh. maksudnya cekne iso menentukan kalau di S2 sih saya lebih banyak misalkan kita memberikan penjelasan, kemudian mahasiswa menggali secara dari beberapa biasanya saya minta untuk mencari jurnal yang terkait dengan materi tersebut, misalkan tentang energi yang terlibat dalam proses metabolisme apa begitu. Nah, berarti memahami dan mengaitkan sistem metabolisme ini dan dengan ini. Jadi mengaitkan itu sing mungkin agak tinggi kompetensi. Ya. Mengaitkan antara apa dengan apa gitu. Nah, mengaitkan itu antara metabolisme dan bioenergetika. Sampai nggak mahasiswa disuruh untuk praktek nggak? Yang ini belum, nggak sampai praktek, Pak. Jadi mengaitkan teori-teori kan, ya, mengaitkan teori. Ya. Istilahnya menganalisis lah itu ya. 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 Terus, kalau ini nggak bisa. Bentar, Pak. Ya, sip. Maaf yang bawah ini sudah saya hapus. Ya sudah. Maaf. Ya, itu kok sampean kei ya wis pokoknya lek diskusi kok acuane yang di atas ya. Yang ini ya. Iya. Nah, rubriknya. Jadi satu rubrik itu untuk beberapa kali pertemuan itu bisa. Untuk jadi acuan. Berarti rubrik itu kan ada tabel sendiri kan, Pak ya? Ya, rubrik tabel sendiri. Khusus untuk diskusi loh ya, yang kalau di sini. Oh, gitu. Iya. Nah. Berarti yang di sini 2 kali ya, Pak ya? Ya, tatap muka. 2 kali tatap muka. 4 kali tatap muka kan 2 kali 50, kemudian dikalikan 2 gitu, Pak? 2 kan. Ya. Kan 2 kali pertemuan kan itu. Satu pertemuannya kan 2 SKS. 2 kali 50 ya. 1 kali kan 2 kali 50 karena 2 kali berarti 2 kali 2 kali 50. Yes. Oke, bentar. Ini kemudian untuk sekarang masuk ke ini metabolisme karbohidrat. Jadi lebih spesifik lagi masuk ke ini sebenarnya kalau S2 tidak hanya sekedar memahami, saya kurang apa ya. Jadi di situ paling tidak mahasiswa lebih kalau S1 kan memang memahami ya, Pak ya. Ya. S2 ya, Pak ya. Apa ya? Enggak sampai menerapkan enggak? Menerapkan uji metabolisme karbohidrat itu. Di sini saya ada praktikum, Pak, nanti. Nah, enggak di pertemuan itu loh. Oh, di pertemuan itu, iya. Kalau menerapkan itu apakah sudah
dikategorikan apa praktek Pak? Enggak? Ya termasuk ini higher order thinking lah dia. Iya. Memahami dan menerapkan. Kalau ini muatannya menerapkan loh ya. Iya. Kalau di sini menganalisis ya analisis saja. Analisis Indikator, kok ya Pak? Iya. Indikatornya kan analisis itu. Iya. Analisis metabolisme. Dan di sini saya buat 2 kali pertemuan. Karena di sini banyak yang harus difahami di metabolisme karbohidrat ini. Genesis, iya. Jadi memang panjang ceritanya kalau yang di karbohidrat. Kemudian ini juga menganalisis yang protein. Nah, di sini cukup 1 kali yang untuk protein, nggak sebanyak yang di karbohidrat. Ya, baru kemudian masuk di indikatornya ya menganalisis juga. Iya, indikator menganalisis ya Pak ya. Iya, menjelaskan dan menganalisis indikatornya. Indikator. Oh ini ya. Ya. Menjelaskan dan menganalisis mekanisme reaksi. Biosintesa. Bisa mensintesa, betul. Iya. Jadi tidak hanya menganalisis tapi mensintesa. Kalau misalkan itu memang melakukan sintesis ya. Oke, ya. Menganalisis. Intinya kata kunci hari ini itu ya. Jangan sampai hanya menjelaskan, karena menjelaskan itu masuk kategori lower order thinking. Jadi berpikir tingkat rendah. Ya. Kalau sudah S2 kan tingkatannya higher ya. Ya, higher itu sintesis, analisis, compare, terus mari ngono merumuskan. Kalau misalkan merumuskan ya, terus melakukan cek atau evaluate. Misalkan mahasiswa mampu mengevaluasi studi kasus tentang metabolisme protein. Kalau mahasiswa mampu mengevaluasi itu berarti kompetensinya itu setara dengan dosennya. Dosennya kan iso mengevaluasi. Awakmu salah. Lah mahasiswa kita arahkan bisa melakukan evaluate, itu sebenarnya kompetensinya sebenarnya setara dengan dosennya. Jadi anak itu bisa kita jadikan partner untuk istilahnya peer untuk dosennya, itu bisa membantu dosennya untuk melakukan penilaian atau apa gitu. Kalau kompetensinya sudah evaluate ya. Iya. Kalau merumuskan tinggi, dia creating. Creating. Ya, merumuskan itu create. Jadi misalkan merumuskan model metabolisme protein dengan apa yang baru misalkan ya. Iya. Di sini kan belum ada. Sekarang itu komputasi kan Pak, bisa memprediksi bagaimana. Memprediksi itu juga creating, itu juga tinggi itu. Jadi memprediksi, mengformulasikan, merumuskan itu sangat tinggi. Kalau analisis itu sebenarnya di tengah-tengah sih. Analisis itu ada di medium order thinking. Ya, kalau masih memahami, menjelaskan itu lower ya. Ya, lower. Ya. Tapi bukan berarti tidak dipakai loh ya. Iya. Tetap dipakai karena nggak mungkin kita itu mengajari terus anak itu nggak mungkin
kompetensi langsung. menjelaskan ini enggak. Nah, paling enggak kan kita harus mereview dulu yang atau bisa apa ya, mengingat-ingat materi yang sebelumnya kan, yang Betul, betul. ya. Nah, Tapi kalau ya, sintesis di sini ya. pertemuan keempat itu Bu Ayun selain diskusi punya ini enggak kayak studi kasus gitu? Iya sih, iya ada studi kasus. Kalau misalkan studi kasus itu kan jika kamu mendapati sistem metabolisme ini kayak gini, kemudian ketemu kayak Ya. gini, maka Itu ada di akhir Pak itu. oh ya sudah nanti aja kalau gitu. Iya, iya. Berarti itu yang nanti setelah semua materi ini selesai, kemudian jadi mengkaitkan ini dengan ini apa? Misalkan ada disfungsi metabolisme, itu kan berarti kan kasus ya Pak ya. Ya, Kemudian terjadi ini penyakit apa gitu, misalkan diabetes, itu karena disfungsi metabolisme yang mana? Itu nanti jadi studi kasusnya di situ. ya betul betul. Itu bisa Bu Ayun contoh di kedokteran. Iya. Di kedokteran itu semua ini apa modul itu diawali studi kasus di kedokteran itu. Jadi setiap pertemuan ada studi kasus dulu. Ya, jadi ada studi kasus sehingga anak itu berpikirnya problem solver ya, problem solving. Ya, ya. Di sini ada Bu Iha enggak? Bu Iha ada nggak ya? Nanti saya juga akan menyampaikan yang dengan punyanya Bu Iha ini, produk langit tumbuhan. Kalau Bu Iha biasanya kedokteran itu biasanya model-modelnya kayak gimana? Iya. Sebenarnya kita ya begitu sih Pak, setiap pertemuan juga kalau S2 sih memang harus langsung ke kasus kan ya. Nggak mungkin kita teori melulu kan, mereka kan sudah ini, apalagi banyak ini apa mahasiswanya guru. Betul. Guru kan sudah nggak perlu teori lagi, jadi lebih ke kasus-kasus sih sebenarnya. Betul. Berarti kalau memang langsung studi kasus gitu, berarti di sini Pak, misalkan kan berarti tidak dituliskan mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis. Berarti apa dulu? Kata-katanya memecahkan masalah, ya problem solving, memecahkan masalah tentang kasus apa gitu. Mampu mahasiswa mampu ini ya. Memecahkan masalah. Kalau ada di pertemuan ini loh ya. Ya terpental. Iya. Mahasiswa mampu memecahkan permasalahan yang ada kaitannya dengan metabolisme protein, gitu ya, Pak? Ya, betul. Ya, terus ya berarti nanti semuanya diberi begini kan? Kalau iya gitu ya Pak ya. Halo. Oh, belum share screen ya Pak? Bentar. Sudah, terus kok ini timnya? Oh, keliru saya ini. 5
6, 7. Di sini kan ada praktikum. Mahasiswa terampil dan memahami tentang analisis. Nah, di sini memang saya memberikan judul aktivitas enzim amilase dan protease. Karena ada kaitannya dengan materi sebelumnya kan, untuk amilase ini kan pertemuan piro ya, Bu? Pertemuan piro? 6-7. Emang 4. Oh, 5 ini wis mari ya. 5 kan protein, ya Pak? Oke. Terus 6. Loh, 34. 6-7. 34. Oh, ya, sebentar. Ya, itu ya Pak. Ya, betul. Tuh. Oke. Ini 5, terus 6-7. Ini saya masuk ke praktikum. Nah, di sini praktikum ini, kenapa saya hanya amilase dan protease saja? Di sini amilase ada hubungannya dengan karbohidrat, protease yang ada hubungannya dengan protein. Nah, di sini memang pengujian tentang aktivitas enzim amilase dan protease ini saya ngambilnya dari bakteri sih, bukan dari jaringan misalkan manusia, enggak. Tapi mahasiswa diminta untuk menghubungkan antara aktivitas enzim amilase maupun protein ini dengan metabolisme yang menyertainya. Gitu ya, Pak. Tapi untuk gimana, kemarin agak ini ya, yang ketika online kesulitan, nggak bisa ke lab. Pengujian dan lain-lain. Ya kalau ini mestinya tidak hanya diskusi. Jadi bentuk penilaiannya adalah unjuk kerja di laboratorium. Harus punya ini sama. Gimana? Harus punya rubrik unjuk kerjanya. Oh ya. Bahkan kalau bisa di sini dibuatkan ini RTM-nya. Di pertemuan ini toh loh ya. Jadi ada RTM. RTM itu apa? RTM itu sampai lali Pak. Ini kajure iki. Saya ini kalau bahasanya zaman nggak ngerti RTM loh ya. Loh Bu Bayin metu tak Bu Bayin iki? Bu Bayin laptopnya ngupdate, Pak. Oh alah. Jadi RTM itu Bu Bayin nggak ada ya. Sorry Bu Bayin. Bu Bayin kok Bu Bayin. Jadi di sini itu harus RTM itu kayak worksheet ngono lho Bu. Jadi kertas kerja, rencana apa jenenge? Rencana apa tene iku? ME mahasiswa. Kayaknya tugas, rencana tugas mahasiswa. Oh iya benar. Rencana pokoknya wis tahu aku. Pokoknya tahu gawe tapi terus lali. Nah, itu isinya kertas kerja. Iya. Kertas kerjanya di situ. Karena kan dia kan harus ada kertas kerja untuk ini kan, bekerja, unjuk kerjanya itu kan. Iya. Jadi ada 2 penilaian di sini, rubrik, terus RTM itu. Oh ya. Iki bisa 2 kali pertemuan iki. Iya, ini 2 kali ya Pak. 6, 7. Memang 2 kali. Kak Noto kayak siji. Ya, bisa jadi kan hanya pertemuan pertama cukup 30 menit, yang lainnya wis langsung unjuk kerja wis. Praktek wis. Iya. Nah, ini jangan hanya diskusi. Jadi unjuk kerja lah berarti ya. Kayak iki lho sing di pinggir iki lho, TM iki lho. Terus berarti kan iki sampeyan tatap kan di sini sebenarnya kan ada pembuatan laporan, Pak.
Nah ya, enggak iki loh Dek, pengajaran iki loh Dek, pinggire. Oh, Pinggire iki ini ya. loh. TM iki loh, TM iki loh. Iki lah, itu kan diskusi Iya. kan. Oh iya, ada diskusi. Ya Oh kan iya. tidak hanya diskusi ini. Iya. Tugas mandiri kan Berarti bisa jadi. iya. Nanti. Tugas mandiri bisa jadi atau tugas terstruktur. Ya. Terserah sampean sing cocok di tugas mandiri apa terstruktur. Tugas mandiri itu Karena 60 menit. Jadi apa bedanya mandiri dengan terstruktur, Pak? Terstruktur itu kayak ning laboratorium ngene lho Bu, kayak saman kayak ISOP ini kalau kamu ini maka kamu ini. Memang laporannya kan wis ada ini Pak aturannya sistematikanya. Ya misalkan podo ae mandiri atau terstruktur ngene podo ae. Oh, sama aja. Cuman menite itu 60. 60. Karena mandiri itu bukan 50 tapi 60. Iya. Tugasnya 60 ya. Mandiri, tugas mandiri. Iya, orang. Presentasi ada enggak sampai presentasi, Kak nutut ya, Pak? Kan 60 menit kan iki wisan. Ya. Berarti penilaiannya kan ketika ini apa keterampilan kerjanya itu ditulis di sini, Pak. Ya wis iku mang mahasiswa terampil itu mang. Sudah cukup di sini ya, dijelaskan di sini kan ya, sudah cukup ya. Oh ya. 20% ya, pancen bobotnya gede iku. Iya. Bobot gede itu maksudnya ya iya, memang kompetensinya sangat tinggi. Iya. Karena ya lumayan capek, Pak. Sudah ya, Pak ya. Ini saya lanjut ke ini, Pak. Pertemuan berikutnya adalah clear UTS kok 910. Bentar, Pak. 67 berarti 8. Oh, UTS ini kita biasanya juga presentasi makalah sih, Pak. Gak apa-apa. Studi kasus. Jadi di sini biasanya kan mereka kan kita minta misalkan kasus tertentu itu dicari, kemudian ya itu dibuat dalam bentuk makalah, dan itu kan berasal dari review jurnal juga kan. Pertemuan 8 itu kan ya? Iya. Ya pertemuan 8 lah UTS itu ya mulai pertemuan 1 sampai 7 itu. Iya. Iya. Jadi masih konsep metabolisme, bioenergetika, ya wis pokoknya konsep metabolisme kan ya baik yang karbohidrat ini ya, protein. Jadi nggak usah saya sebutkan di sini aja langsung. Gitu ya. Ya. Oh, di sini saya jelaskan. Oke. Iya, terus yang pertemuan berikutnya. Hanya memahami-kah ini? Iya sih, Kak. Dan ya menganalisis. Ini juga tidak hanya menjelaskan ya, dan menganalisis. Ya.
Ya, sedang menganalisis KB. Ya. Ya mungkin sintesis apa mungkin. Itu iya. Kali itu lebihnya. Ya. Enggak. Iya. Terus pas ini 11 ya. Ya, menganalisis sebenarnya yang pertemuan yang ini kan studi kasus sebenarnya Pak. Ini kan masih teori istilahnya ya. Ini berarti mulai 12. Ya. Ini kan presentasi setiap biasanya individu, jadi ya studi kasus saja yang keterkaitannya dengan disfungsi metabolisme. Ya kayak studi kasus. Ini memahami dan memecahkan mahasiswa memahami dan memecahkan masalah, menyelesaikan masalah. Ya, menyelesaikan. Masalah tentang apa? Ya, tentang disfungsi aja. Disfungsi metabolisme. Ini memang ini yang saya kalau saya buretno bagian ini karena yang disfungsi metabolisme itu kan sangat biologi banget atau sangat kedokteran banget. Ini biasanya Dr. Zulfikar yang menyampaikan ini. Nah, ini kemarin pertemuannya sing dhuwur iku kok mek 1 kali. Iya. Iya, ini tak tambah aja. Iku ceramah, diskusi dan problem solving. Ceramah, diskusi. Oh ya. Nah, itu berarti kudu ana rubrik tentang problem solving selain kriteria. Iya. Nah, iku sing gawe iku ya dokter iku, dokter sapa iku. Lho dek iki lho, kudu dek kono. Dek iki lho bentuk penilaian iki lho. Oh, iya sih. Iya. Ah, iku Zulfikar kongkon gawe rubrik problem ya. solving. Yes. Merah. Iya. Terus untuk UAS itu kemarin ya Pak Zulfikar sih di sini saya tes tertulis menggunakan Google Form. Setingkat S2 nggak masalah ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Yang penting kompetensi nih. Tadi Google Form itu kan tool lah Bu. Iya. Yang penting kompetensinya. Jadi tool apapun dipakai nggak masalah, tapi yang penting kompetensinya untuk mencapai apa itu aja. Iya. Ya. Cukup ya Pak ya yang ini? Ya, betul. Oke, alhamdulillah. Syukur-syukur lek sampean gawe e-learning itu kan iya. Memanfaatkan e-learning kan malah luwih apik ya. Iya. Untuk ini ya tesnya itu. Ya, jadi jane e-learning itu digawe ngono lho. Luwih ya, kalau apik. Kita biasanya kan ya kita pakai sih Pak untuk penyampaian materi, tugas-tugas di situ. Ayo, kenapa kok nggak Google Form ayo? Nggak e-learning. Nah, itu nggak tahu Pak. Apa seingat saya waktu itu Pak Zul
saya pakai Google Form gitu aja, akhirnya tak tulis Google Form, Pak. Oh ya wis ngono. Ya disarankan pakai e-learning ngono. E-learning ya. Disarankan. Saya masih belum bisa mengoperasikan yang apa yang untuk tes tulis di e-learning itu, Pak. Wah, desa sampe. Iya. Aku selama ini ya me absensi, share materi, terus apa lagi ya di situ. Ya, upload video apa-apa. Kowe ku luwih canggih Memang e-learning kita itu. Lek sampean iya iso sangat aku menikmati. biasanya pakai Edmodo malah. Tuh, malah Edmodo ya. Aduan Iya. itu. Oke, mari kita sinau yang apa Google Form e-learning. Kok. Ya kayak Google Form gitu kan, Pak ya? Iya, mek Iya. ngisi guys, soalnya apa terus mari dia. Gitu. Oke. Ya. Saiki lampiran, sampean delok lampirane. Iki sing paling wajib. Lampiran. Aku gak nggak lampiran. Sampean tulis lampirane. Oh, iya. Oke. Di mana iki? Oleh asesor iki kok sampai sak lampirane sing didelok iku. Iya. Sini, Pak. Wingi perpustakaan kan ya apa sampean ngerti iku kan. Rubrik iki ono, rubrik iku lampirane. Iya. Nah, lampirane rubrik apa ku mang rubrik apa iku? Rubrik diskusi. Ya semoga di luar mang iku sampean lebokno kene. Iya. Ya, diskusi problem solving, ya. Tapi sampean gawe tenanan lho iki rubrike. Deke ndek kene engko. Iya. Ya. Jadi di bawahnya RPS ini ya, Pak ya? Iya. Ya, langsung di bawahnya RPS itu ada rubriknya. Kemudian RTM ya, Pak? Ya, betul. RTM 2 kali pertemuan kan RTM memang ya. Apa 1 kali? Ya, bisa lihat deh. Yang 2 kali, Pak ya. Karena di sini kan ada 2 praktikum. Jadi 2 kali. Ya, tapi RTM kan podo ya kan? Iya. Carane berarti 1 aja. worksheet kan sama kan worksheet kertas ya sama ya cukup siji. Cukup 1 RTM untuk praktikum. Pertemuan biro iku. Iya. Terus ada rubrik lagi itu yang gimana tadi ya? Ada ini juga rubrik ya, Pak? Ya, rubrik untuk diskusi lagi. Oh ya. Kan rubrik untuk problem solving. Oh iya. 1 rubrik untuk diskusi. Wis 3 iku tok kan. Iya. Nah, dari 3 ini kan totalnya 100% ya? Iya. Sing rubrik untuk diskusi berapa persen? Sing rubrik diskusi problem solving berapa persen? RTM biro. RTM nggak usah, RTM kan kegiatan ini. Nah, jadi, dua rubrik ini engkau sampean konversi sing de siakat itu. Rubrik untuk diskusi ini konversinya untuk misalkan kuis misalkan atau tugas misalkan. Berapa persen? Lek rubrik diskusi problem iki mungkin oh ya kurang loro, UTS dan UAS. Iya. UTS dan UAS lah. Itu kan
UTS UAS kan wis ono kan lek di siakat itu. Ya. Nah, itu wis berapa persen wis sampean tentokno kan Mang Dek kono. Iya. Ayah nang mandi. Apa NK iki? Apa nih? NK itu Bumia itu. Oh, kok Bumia ya, Bu. Ngedusi bapake apa ngedusi anake kok. Iki juga problem solving sama konversi ndek siakat. Masuk di kategori apa engko? Iya. Praktikum, Pak. Ndek siakat itu kan ono praktikum sih. Oh, gitu ya, Pak ya? Iya. Kan ndek siakat itu kuis, tugas. Terus kuis, apa? tugas, praktikum, UTS, UAS. Ya. Ya, UT1, UT2 itu, Pak. Ya. Ya. Nah, lek sampean wis mari gawe rubrike, engko presentasikno nang aku. Oke. Nah, sementara iki disiae. Lah engko lek wis dadi presentasikno nang aku, nah iki tak review meneh. Ya. Wis, cukup. Iya, sudah cukup. Sekarang saya stop, saya satu mata kuliah lagi. Ya, monggo. Atau yang lain? Atau yang lain monggo. Atau mungkin yang lain. Coba Pak Mas Huri ini mau presentasi tak, Pak? Saya dulu ya. Oh, Pak Mas Huri dulu. Oh iya, setelah Jumatan. Ya, Pak Malik juga mau Jumatan ini. Iya, Makassar sudah jam 11. Pak Malik cocok. Oh, monggo. Ya, maaf ya Bu, Makassar sudah jam 11, Jumatan di sini jam 12. Oke. Monggo Pak Mas Huri. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini songkok saya warna kuning ya, kuning merah, kuning apa ini? Kuning hitam. Kalau Pak Malik ini polos ini. Mohon maaf ini saya perkenalkan diri, saya Mas Huri dari UIN Alauddin Makassar. Butuh banyak belajar ini dari Pak Abdul Malik. Mohon arahan dan masukannya, Pak. Saya share screen ya, Pak, langsung. Ya, monggo. Ini saya lihat sudah dirubah ke file Word oleh tim DS2 UIN Malang. Sudah kelihatan, Pak? Yes. Oh, alhamdulillah. Ini mata kuliah biodegradasi dan bioremediasi. Ini capaian prodi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, yaitu memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Ini sebagai cara salah satu integrasi di kita Kementerian Agama ya Pak. Itu bisa diwujudkan di CPL yang pertama ini. Kemudian yang kedua, menguasai teori biologi, mencakup tingkat kajian sel dan molekul. Ini mungkin tidak terlalu dalam ini yang CPL yang kedua. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam bidang ilmu biologi melalui penelitian ilmiah, serta menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya. Nah, ini salah satu bentuknya ini, yang learning outcome-nya nanti adalah mahasiswa mampu mendesain penelitian sederhana yang erat kaitannya dengan mata kuliah ini di lingkungan terdekatnya.
Ataupun kalau misalnya di lingkungan terdekatnya itu tidak ada, ya bisa mobile, terserah di mana. Yang jelas mereka memilih salah satu topik yang erat kaitannya dengan mata kuliah ini yang kemudian diimplementasikan dalam penelitian sederhana di lingkungan mereka tinggal. Kalaupun terkendala biaya, karena ini banyak mencakup pemeriksaan-pemeriksaan hal yang berkaitan dengan pencemaran, itu saya biasa rekomendasikan untuk berkoordinasi dengan balai industri atau balai kesehatan lingkungan, karena mata kuliah ini erat kaitannya dengan tupoksi dari kedua lembaga tersebut. Jadi apa yang saya ajarkan itu merupakan pekerjaan rutinitas mereka. Jadi saya yakin mahasiswa-mahasiswa S2, apalagi di Jawa, di Malang, Surabaya itu kedua balai ini, balai industri dan balai kesehatan lingkungan itu sering melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini. Ya, saya arahkan mahasiswa ke situ kalau terkendala masalah biaya. Kemudian yang dilengkapi Pak Masuri. Oh, saya lengkapi ya itu. Ya itu sikap ya, CPL prodinya sikap itu bertakwa, S ya. Oh ya, itu ditulis di mana Pak Malik itu? Di kolom itu. Langsung di CPL ini? Ya, di kolom kecil itu. Kolom kecil ini, sebelah kanan apa kiri? Gila. Di sebelahnya ini loh. CPL, di bawahnya CPL kan ada kolom kecil itu. Di bawahnya CPL, deskripsi singkat mata kuliah? Enggak. CPL itu kan bertakwa kepada Tuhan, itu kan ada satu kolom itu. Oh, saya tambahkan kalau gitu Pak ya. Saya enggak dapat ini. Enggak, ini ada di sini. Di RPS-nya Pak Masuri sudah ada kolomnya. Bertakwa itu coba. Bertakwa. Nah, bertakwa itu kan sebelahnya itu kan ada garis kolom kecil itu. Oh, ini Pak ya. Nah, itu ya. Oke, ya. Jadi oh, S, itu apa saya tulis di situ, Pak? Ya, S sikap. S sikap, terus yang di sini P. Punten, Pak. Si bawahnya itu P, pengetahuan. Oh, ini P. Ya, pengetahuan. Pengetahuan. Terus ini juga pengetahuan ini. Jadikan satu aja ini, Pak. Jadikan satu ini. Pengetahuan ya, dengan di atas itu. Pengetahuan cukup satu. Oke. Cukup satu. Yang ini ditaruh ke atas saja. Yang dua ini begini. Ya itu jadikan satu aja. Oh iya, oke. Saya sama pengetahuannya kan itu. Oke. Punten Pak, kalau yang ketiga ini mengembangkan pemikiran logis itu sampai di tahapan output penelitian sederhana itu, apa itu masih masuk pengetahuan? Kan mestinya sih kalau di sini itu keterampilan umum ya sebenarnya di sini KU dan di sini KK di situ. Cuman saya lihat itu mengembangkan pemikiran logis, sistematik, kreatif. Creation itu kan kognitif Pak ya. Ini Pak dalam bentuk ada wujudnya dalam bidang ilmu biologi melalui penelitian ilmiah. Oh menyusun ya betul. Kalau menyusun berarti KU Pak. KU ya. Ya KU. KU itu apa lagi Pak? KU itu keterampilan umum. Keterampilan umum. Oke. Kemudian ini melaksanakan proses pendidikan berkualitas untuk pengembangan keterampilan khusus. Itu nanti Pak Masuri tolong dicek ya keterampilan khususnya itu dengan keterampilan umum itu yang ada di CPL prodinya Pak Masuri. Oh, saya sesuaikan ya? Ya, sesuaikan dengan CPL yang ada itu sehingga nanti matching. Jadi inline ya istilahnya inline. Oke, Pak. Yang sikap dan pengetahuan juga seperti itu. Pengetahuan itu sama cocokkan dengan CPL prodi. Oke, Pak. Sikap
Pengetahuan. Oke, Pak. Nah, itu kalau sudah ada constructive alignment-nya itu berarti kan antara CP dengan CPM kan nanti nyambung, tidak terputus. Oh, siap, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut. Yang di atas sih, sebentar. Di atas di ini kode mata kuliahnya apa? Di ini aja, rumpun mata kuliahnya apa, bobot SKS-nya berapa, semester berapa, tanggal penyusunannya dilengkapi. Oke. Hari ini Pak ya atau gimana? Ya, hari ini nggak apa-apa sih. Ya nanti kan ini ya apa dengan rumpun dosennya Pak Mas Huri kan nanti. Oke. Oh ini kodenya, ini saya belum tahu ini kodenya. Pak Eko. Ya Pak Eko yang paling tahu ini kodenya. Rumpun ini mata kuliah pilihan, ini masuk mata kuliah pilihan. Mata kuliah saya lupa di lingkungan mungkin. Oke. Nah, terus dosen pengembang RPS-nya ya rumpun mata kuliah mikrobiologi lingkungan itu siapa saja selain Pak Mas Huri. Oke, Pak. Lanjut, Pak. Ya. Koordinatornya Pak Mas Huri sendiri kan ya? Iya, saya mengajar ini selama ini saya baru 1 kali Pak 1 semester, yang sebelumnya almarhum Pak Roma. Oh, Pak Roma Edi. Iya. Ditulis saja koordinator MK-nya itu Pak Mas Huri. Apa saya harus tulis nama beliau, Pak Dr. Roma? Selain Pak Roma siapa? Ini baru 2 kali penyajian, Pak. Yang pertama itu Pak Roma, yang kedua saya. Oh ya, sementara Pak Musri aja, karena Pak Roma kan sudah ini. Oh iya, Pak. Yeah. Kemudian ini lanjut, Pak. Ini deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari secara garis besar biodegradasi, bioremediasi, menganalisis penelitian terkait biodegradasi, bioremediasi, mengelaborasi teknologi biodegradasi, bioremediasi yang efektif dan efisien. Sampai ini enggak menyusun ini enggak, tadi kan ada itu kompetensinya menyusun apa tadi? Menyusun penelitian sederhana, Pak, yang sederhana. Iya, Pak. Itu ini karena kemarin itu kondisi masih COVID, kita masih beradaptasi 1 tahun yang lalu. Yani insya Allah mungkin tahun ini itu saya akan karena kita sudah beradaptasi dengan COVID, ya saya akan alternatifnya itu yang saya pikir saya arahkan mahasiswa ke balai industri atau balai teknik kesehatan lingkungan untuk mungkin apa di situ istilahnya mungkin magang ya, entah kalau S2 atau praktikum diistilahkan 2-3 kali pertemuan di sana, Pak ya. Ya, maksud saya itu mengelaborasi serta menyusun. Nah, itu maksudnya. Oh, ini, Pak. Kan tadi kan ada menyusun apa tadi itu? Serta menyusun saya nggak tahu ditaruh di mana menyusunnya. Pokoknya nanti Pak Mas Huri sesuaikan aja dengan CPL-nya yang di atas itu yang ada menyusun itu kan, biar ini matching. Oke, Pak. Oh, oke, Pak. Terus menjadi mata kuliah prasyarat atau enggak? Enggak, dia mata kuliah pilihan, Pak. Oke, berarti mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang mempelajari. Oke. Ya, Pak. Yes. Sudah. Oke. Lanjut. Materinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iya, Pak. Oh, di bawahnya ada lagi. Ada lagi, Pak. Apa terlalu banyak ya, Pak? Atau gimana?
enggak, ya. Yang tahu itu Pak Masuri sendiri sebenarnya. Jadi meskipun banyak pun enggak apa-apa. Atau seperti Bu Ayun tadi kan sedikit, tapi kan pertemuannya 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, meskipun sedikit hanya 7 materi, tapi pertemuannya langsung diinikan karena kompetensinya itu kan kedalamannya memang ini lah. Di sini yang tahu apakah ini kebanyakan atau tidak itu Pak Mas Guri sendiri. Saya tidak kompeten untuk menentukan ini. Siap Pak, siap. Jadi cara mungkin saya sharing dengan Pak Malik ini. Ini ada banyak di sini, ada berapa ini ya? 1, 2, 3. Ada 13 itu cara saya itu dari 13 ini saya target satu materi ini satu pertemuan. Jadi biasanya saya menjelaskan dulu, misalnya ini aplikasi biodegradasi dan ini yang ketiga, konsep desain penelitian. Jadi biasanya saya kasih ini loh konsepnya, kemudian mahasiswa kemudian di pertemuan berikutnya, ini pertemuan keempat ini, biodegradasi dan polietilena, itu mahasiswa langsung memberikan contoh. Jadi saya mengantarkan ini, kita cari jurnal sama-sama, materinya tentang ini, biasanya saya kasih tugas 1 orang untuk tanggung jawab, yang lain mengikuti. 1 orang itu yang presentasi dengan tema ini, biodegradasi polietil. Saya mengantar dulu, kemudian setelah itu mereka presentasi, 1 presentasi 1 orang, kemudian yang lain menanggapi. Ya, nggak apa-apa gitu, kalau misalkan sudah diperhitungkan bahwa ini cukup 1 kali pertemuan, mahasiswa sudah bisa menguasai, nggak masalah. Berarti kan ini asumsinya 13 kali pertemuan kan? Iya Pak, 13 kali pertemuan, 2 itu UTS dan UAS. Nah, sekarang dicoba detailnya di pertemuan-pertemuan itu, saya kepingin lihat. Di bawah lah ini. Ini mata kuliah syarat tidak ada ya? Tidak ada. Ini yang pertama kontrak kuliah. Ini saya menjelaskan ini RPS ini. Kemudian mahasiswa bisa mendesain waktu yang diperlukan bagi dia untuk mengikuti mata kuliah saya ini. Jadi saya bahasakan mahasiswa dapat memetakan arah pelaksanaan perkuliahan untuk membuat kesepakatan tentang model pembelajaran serta penilaian proses dan hasil belajar. Mungkin begitu bahasanya Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, kemudian pertemuan kedua, saya lanjut Pak atau gimana? Tesnya nggak itu pertemuan pertama itu? Oh iya, saya biasanya Pak di pertemuan pertama itu saya lampirkan CV saya sebagai acuan bagi mereka. Ini loh penelitian-penelitian saya, ini jurnal-jurnal saya. Saya biasanya meminta mereka untuk membuat video pengalaman-pengalaman penelitian mereka, lalu diupload di YouTube channel mereka atau akun medsos mereka. Itu yang saya lakukan di kemarin itu tahun lalu, Pak. Maksud saya ini tes itu loh. Di pertemuan pertama ini ada tesnya enggak? Oh, sepertinya tidak. Yang dalam bentuk tugas itu yang saya minta mereka buat CV sederhana yang memuat pengalaman penelitian mereka. Nggak perlu bentuk penilaian berarti? Nggak usah, nggak perlu. Oh, nggak perlu, Pak ya? Hanya jadi penugasan itu aja cukup. Bentuk penugasan penilaian digosok aja semuanya. Oke, ini saya hapus ya Pak? Ya, kecuali kalau Pak Mas Uri itu ada pretest. Jadi kalau misalkan di pertemuan pertama ini saya mau memapping kompetensinya mahasiswa saya itu sebenarnya pengetahuannya di level berapa sih untuk mata kuliah saya ini untuk pertama itu pretest ya, berarti di situ ada pretest. Saya yang menilai Pak Malik dari video yang mereka berikan, dari CV yang mereka berikan. Oh, kemampuan mahasiswa ini di sini
Misalnya banyak yang dari tarbiyah, yang guru, yang mungkin yang pengalaman saya tahun lalu itu ya mereka belum terlalu familiar dengan mata kuliah ini. Yang saya nilai dari video, Penugasan. iya penugasan mereka Ya, dari berarti video. itu kriteria penilaian penugasan. Itu salah Oh, ketik mungkin ya. iya ini saya lihat ini tim dari Win Malang ini yang memberi Penugasan. penugasan ya. Penugasan ya. Penugasan. Oke, Ya. Pak. Penugasan ini nanti Pak Mas Huri buat rubrik untuk penugasannya ini. Oh, di RTM itu ya, Pak? Di bawahnya. Di bagian mana tuh, Pak, rubriknya? Nanti lampiran Oh, ini. lampiran. Ya. Oke. Ini kan semacam pretest gitu kan maksudnya Pak Mas Huri? Iya, sebenarnya pretest juga karena saya mau melihat di mana kemampuan mereka. Iya, berarti nanti buat kriteria istilahnya kriteria kompetensinya, istilahnya apa ya? Ya rubriknya. Jika nanti tipologi anak itu sangat tinggi penguasaannya atau rendah atau apa gitu nanti. Oke, Pak. Dalam kurung aja nanti dibuat aja nanti. Oke. Lanjut ya, Pak. Ya, penugasan. Jadi di sini mungkin apa ya, penugasan ya, Pak. Karena ada juga diskusinya. Ya, 2 kali 50. Ini penugasan ya? Ya, di metode pembelajaran, Pak. Ya. Halo? Iya, betul. Halo? Yeah. Maaf ini internetnya tidak stabil tadi barusan sudah stabil. Santai aja Pak Mas Huri. Saya matikan video Pak ya supaya jaringannya bagus. Ya. Ini di metode pembelajaran ada tertulis penugasan ya Pak atau gimana? Ya sebenarnya cukup di kriteria penilaian itu penugasan, dikasih kurung nanti buat rubrik penugasan itu aja. Oke. Sambil nemui mahasiswa. Oh iya Pak. Masuk. Langsung pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini pengertian biodegradasi, bioremediasi, peta pikir terkait hasil bacaan melalui diskusi dan kerja kelompok. Indikatornya mahasiswa dapat menganalisis biodegradasi, bioremediasi, dan serta peranan bagi kehidupan manusia. Ini kriteria penugasan. Untuk penilaiannya ini hasil diskusi mereka ya Pak? Atau gimana? Ini penugasan kan bentuk penilaiannya? Ini
ini pertemuan kedua. Oh, enggak, ini saya menjelaskan ini, Pak. Ya kalau gitu nggak ada ini kan. Enggak ada penugasan. Hanya diskusi aja kan? Ya, diskusi. Hasil diskusinya itu bisa saya nilai ya, Pak, atau gimana? Ya, buat rubrik diskusi seperti Bu Ayun tadi. Seperti apa rubriknya itu? Saya maaf tadi saya dikatakan mahasiswa itu baik dalam pertemuan ini jika apa diskusinya. Oh, oke. Ini rubrik ya, Pak. Nah, baik itu maksudnya dapat A itu jika apa gitu loh maksudnya. Iya, Pak. Oke. Jadi ini bentuk penilaiannya cuma diskusi, Pak ya? Ya. Oke. Jadi penugasannya nggak usah. Penugasan nggak usah. Kalau lihat di indikatornya kan mahasiswa dapat menganalisis, berarti rubriknya itu nanti ada unsur analisis itu. Oke. Rubriknya itu. Jika mampu menganalisis. Wes turu. Sudah, Pak? Ya. Pertemuan ketiga mendengar ceramah tentang riset biodegradasi dan bioremediasi. Jadi ending dari diskusi yang pertemuan kedua ini akan lanjut ke pertemuan yang ketiga. Jadi yang ketiga ini saya langsung memberikan contoh riset biodegradasi dan bioremediasi. Cocok. Kemudian indikatornya mahasiswa mampu membedakan riset biodegradasi bioremediasi dengan riset bonggol keilmuan biologi yang lain seperti genetika, zoologi dan sebagainya. Ini mungkin ini yang ada miss di sini ya, Pak ya. Ini tidak ada tesnya mungkin waktu saya mengajar di sini tidak ada penugasan juga, cuma ceramah tuh di sini. Ya berarti nggak usah penugasan. Tidak ada penugasan. Penilaian juga tidak ada, Pak. Yang tahu Pak Mas Huri, apakah ada penilaian di situ atau enggak? Kalau enggak ya lupakan, enggak perlu. Saya hilangkan ini. Sekarang waktu ya, kalau misalkan pertemuan itu tidak perlu dinilai, katakanlah misalkan. Iya. Atau mungkin diskusi. Oh, lagi-lagi diskusi ya? Ya, kalau diskusi berarti buat ini rubrik atau checklist diskusi itu. Waktu saya ingat saya tahun lalu enggak, Pak. Saya cuma menjelaskan saja itu. Ini riset biodegradasi. Enggak perlu, Pak ya? Enggak perlu. Jadi kuliah itu saja, tidak ada diskusi ya? Ya, ceramah aja. Ceramah aja. Jadi Bapak hanya ceramah saja kan, tidak ngasih tugas kan, cukup ceramah saja. Betul. Lanjut. Di sini yang saya sudah kasih tugas di pertemuan keempat. Jadi Mas di sini memilih
penelitian awal untuk kajian biodegradasi bioremediasi. Jadi di sini mahasiswa sudah saya harapkan mampu membuat desain penelitian awal untuk kajian biodegradasi dan bioremediasi. Ya, betul. Nah, di sini penugasan bentuk penilaian apa ya Pak ya? Desain penelitian awal ini bahasanya ya rubrik penugasan. Rubrik penugasan. Ya, rubrik penugasan. Istilahnya non tes lah istilahnya. Bentuk penilaiannya itu non tes berupa rubrik. Kan non tes kan ini ya? Iya Pak. Oke, nanti dibuat rubriknya lagi Pak ya? Yang ya untuk ini buat rubrik penugasan itu. Penugasan ini baik atau dapat A jika apa. Oke Pak. Oke. Artinya ini sekaligus RTM di sini. RTM Pak. Ya. Di sini saya tulis RTM. Ya betul. Jadi kayak buat worksheet itu loh. Kertas kerjanya agar. Iya. Cukup itu 2 kali 50 menit itu. Ini kan cuma mahasiswa mendesain aja Pak. Mahasiswa mendesain penelitian awal mereka. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya mereka satu orang bertanggung jawab. Misalnya ini pertemuan kelima. Jadi mahasiswa A misalnya ini memberikan contoh, mempresentasikan contoh penelitian dari jurnal terkait dengan biodegradasi polietilena. Dan saya harapkan biodegradasi polietil ini yang dia menjadi tugas penelitiannya nanti, penelitian awalnya, penelitian sederhananya, riset sederhana. Kalaupun tidak bisa riset sederhana, mereka praktikum misalnya saya arahkan ke balai industri atau balai kesehatan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka. Maksudnya melakukan penelitian awal itu hanya 1 kali pertemuan? Tahun lalu Pak, saya karena COVID ya tahun lalu terus terang, saya hanya meminta mahasiswa tolong cari contoh kasus di sekitar lingkungan Anda yang terkait dengan topik-topik penelitian ini. Misalnya ini biodegradasi polietil. Polietil ini ada di sekitar lingkungan mereka. Kalau ada, tolong cari jurnal yang terkait dengan polietil, lalu kaitkan dengan kejadian di lingkungan Anda. Berarti pertemuan 5, 6, 7 itu masuk rangkaian dari penelitian awal itu kan ya? Iya, betul Pak. Oke. Bahasanya sudah cukup ya Pak, seperti ini. Atau nomor 5 itu menganalisa kan? Atau sudah bahasa merumuskan Pak? Karena dia sudah membuat atau bagaimana? Ya, merumuskan. Kan ini capaiannya kan menyusun. Ya, merumuskan. Merumuskan itu sudah creating. Oke Pak. Nah, ini bukan mengaplikasikan, tapi merumuskan. Merumuskan. Oke. Kriteria bentuk penilaian, bentuk non-tes lagi Pak ya? Ya, non-tes lagi. Tes ya ini kan hanya ceramah dan presentasi kan. Sederhana. Penugasan ini tidak ada Pak ya? Ya. Jadi di sini mahasiswa presentasi Pak. Ya, presentasi.
Presentasi dan diskusi ya Pak ya. Ya. Itu sama Pak dengan yang 6, 7, 8. Ya, sesuaikan aja itu nanti. Oh iya Pak. Sesuaikan bahasanya. Seperti mempresentasikan contoh penelitian itu mengeksplorasi kemampuan. Nah, itu kayaknya nomor 7 nggak cocok ini. Nomor 7 ya Pak. Mempresentasikan, kalau di sini mengeksplorasi kemampuan bakteri. Mengeksplorasi kemampuan bakteri. Maksudnya apa ini? Ini sebenarnya sama dengan nomor 7, nomor 5 Pak. Cuma bahasa saya supaya beda, saya cari bahasa yang lain. Sebenarnya nomor 5 dan nomor 7 ini sama Pak. Mahasiswa, jadi mahasiswa ini misalnya si A, ini si B, si C, ini si D, dan seterusnya Pak. Ya, nggak apa-apa sih. Cuman hati-hati, soalnya kalau saya membaca itu mahasiswa mampu mengeksplorasi kemampuan bakteri. Berarti kemampuan bakteri indigen itu yang mampu punya kemampuan. Mahasiswa yang dia bisa menjelaskan seberapa besar kapabilitas bakteri indigen ini dalam melakukan biodegradasi pencemaran air sungai, Pak. Itu maksudnya. Iya. Nanti kriteria penilaian samakan saja dengan yang di atas. Yang nomor 5, Pak ya. Ya, biar Pak Masuri nggak banyak-banyak buat rubrik, cukup 1 untuk semua, misalkan 8 kali pertemuan, sehingga nggak susah-susah. Iya Pak ya. Oh iya. Nanti kalau buat per pertemuan ada rubriknya, nanti Pak Masuri juga susah juga nanti. Waduh. Iya Pak. Ya, tapi yang tahu ini kan Pak Masuri sendiri kan, artinya. Iya Pak. Yang tahu ini Pak Masuri. Saya tidak harus menyarankan kayak gini, cuman kan ini pertama yang paham seperti ini Pak Masuri, yang kedua memang biar nggak terlalu banyak membuat, karena biasanya dosen itu kan kalau mau melakukan penilaian detail itu kan agak males juga biasanya. Iya Pak. Itu nanti sesuaikan aja lah. Iya Pak. Ini. Oke, lanjut ya Pak. Jadi yang ke bahasanya sudah betul ya Pak. Mengetahui, nggak apa-apa mengetahui kalau memang itu 1 ya. Iya Pak. Terus mempresentasikan contoh penelitian 7, terus 8. 8 itu ya nggak apa-apa. Ini temanya lain lagi Pak, pemanfaatan konsorsium bakteri pada limbah tekstil. Jadi di Jawa itu saya lihat banyak yang limbah tekstil. Jadi mahasiswa saya dorong ke sana Pak. Nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau nanti ini di sebelah yang kosong ini ada kolom-kolom kosong, ini kasih prosentase Pak. Oh gitu Pak. Ya, bobotnya presentasinya berapa? Misalkan 5 semua, ya kasih 5 sampai 13 kali pertemuan kali 5 itu berarti piro? 15 berapa ya? 65 ya? 65 Pak. 75 apa 65? 65. Ya, wis itulah. Nanti sisanya berarti UTS dan UAS. Oh gitu Pak. Ya. Oke. Lima, jadi tinggal 35. 35 dibagi 2, yang UAS 20. yang paling tinggi lah. Satunya 15.
Ya Pak, sudah. Ya, nanti persentase 5% itu dikonversi di siakat ya. Gimana cara konversinya Pak? Pernah buka siakat apa enggak? Ya, saya isi terus itu. Di Yang siakat siakat itu. itu kan ada komponen penilaian kan di sana. Betul, betul. Ada kuis, ada penugasan, terus ada apa lagi itu? Iya. UTS, UAS, terus satunya? Ada. UAS. Ada 5 pokoknya itu. Iya, itu diapakan Pak? Nah, itu Pak Masuri konversi yang pertemuan, kalau UTS, UAS kan sudah pasti kan, sudah nggak perlu dikonversi kalau UTS, UAS itu. Kan UTS kan sudah ada 15%, sudah nggak perlu dikonversi kan. Iya. Nah, yang sisanya selain itu kan ada penugasan, ada kuis, ada apa itu kalau disiapkan. Iya, betul, presentasi. Nah, itu konversikan dengan yang ada di sini ini. Katakanlah yang 65% itu konversinya penugasan dengan presentasi, berarti dibagi 2. Ini bisa dipahami ya? 60, oh iya betul Pak. Dikonversi itu maksudnya di kontrak kuliahnya Pak Masuri itu disebutkan bahwa 5% ini itu kalau disiakat itu sama dengan ini loh. Nah, itu. Oke Pak. Itu di bagian konversi itu ya, di siakat itu kan ada konversi kehadiran. Di siakat nggak ada konversi. Itu di bagian mana Pak? Yang mengkonversi Pak Masuri sendiri. Oh, oke Pak, paham Pak. Paham ya? Iya Pak. Ini semacam hal yang harus disampaikan di kontrak kuliah Pak ya? Betul. Bahwa ini itu sama dengan ini loh. Nah, itu loh. Iya. Kecuali kan UTS, UAS kan nggak perlu dikonversi kan sudah sama kan dengan di siakat itu. Iya Pak. Ya Pak, lanjut. Oke, sekarang di yang lainnya mohon diinikan, terus sekarang coba di lampiran. Lampiran ini Pak ya? Ini RTM-nya ini ya. Pertemuan keberapa tadi RTM tadi? RTM. Ini pertemuan keempat Pak. Ya, berarti nanti itu di pertemuan keempat itu pakai itu RTM itu. Oh, di sini diisi Pak ya? Ada nggak di situ? Pada judul tugas, subjeknya nggak ada di sini ya pertemuan. Ya pokoknya nanti dikasih kode pertemuan keempat Pak. Gitu aja. Nanti ini ditulis sendiri aja. Oke Pak. Intinya RTM itu hanya pertemuan keempat saja atau berapa kali pertemuan Pak Masuri? Di pertemuan keempat itu saya kasih sebenarnya fleksibel juga sih Pak, karena terkadang pengalaman saya tahun lalu apa yang saya diskusikan selama 3 kali pertemuan awal, kemudian pertemuan keempat saya memetakan tugas-tugas ke mereka. Terkadang di dalam perjalanan itu berubah Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa-apa. Kan desain itu kan tidak 100% semuanya terpenuhi. Iya Pak. Jadi di pertemuan keempat ini saya membagi tugas ke mereka. Jadi kalau misalnya kemarin itu ada 7 mahasiswa yang ambil mata kuliah ini, jadi 7-nya itu presentasi. 1 mahasiswa 1 topik yang erat kaitannya dengan kondisi lingkungan mereka. Dan tahun ini rencana karena kita sudah beradaptasi dengan pandemi ya, saya arahkan mungkin ke balai industri atau balai kesehatan lingkungan. Nggak apa-apa. Nah, terus lampiran selanjutnya. Punten Pak, yang itu yang tahun ini yang saya minta mereka ke balai industri dan balai kesehatan lingkungan itu saya tulis di mana ya Pak?
itu semacam bisa dikatakan praktikum Itu itu, di Pak. pertemuan keberapa? Terus terang ini baru semester ini nanti saya akan lakukan, karena tahun lalu itu saya tidak lakukan karena ya tahun lalu kita belum beradaptasi dengan pandemi. Tahun ini saya yakin kita sudah mampu beradaptasi. Iya. Ya, rencana saya mungkin lakukan itu di akhir atau setelah mereka semua presentasi. Ya, berarti di pertemuan terakhir. Ini ya Pak, bisa di sini ya Pak. Jadi kemungkinannya. bisa pertemuan 13-14 itu jadi satu. Oke. Bisa jadi loh ya. Tapi Betul, saya nggak Pak. tahu ya, nggak bisa Betul. ngukur kemampuannya. Betul. Oh, jadi bisa ini pertemuan ini pertemuan keempat ini yang praktikum itu ya? Ya. Oke. Bobotnya sama Pak atau gimana? Kalau melihat ininya mestinya bobotnya lebih besar kan? Iya Pak, betul. Bisa lebih besar itu. Berarti nanti bisa 10 atau berapa itu. Artinya harus UAS yang saya kurangi Pak ya? 15. Bisa UAS-nya atau bisa pertemuannya yang 5 itu dikurangi salah satunya bisa. Terserah Pak Masuri yang paham itu. Oke Pak. Ini 10 Pak ya. Ya. Itu berarti harus ada RTM-nya juga ini pertemuan 14 ini. RTM ya Pak. Oke. Harus ada juga itu. Penugasan kan itu. Oke. Itu penugasan Pak ya? Ya, berarti bukan ceramah itu. Unjuk kerja itu mestinya. Atau problem solving. Dan unjuk kerja. Ya. Buat ininya RTM-nya sama rubrik unjuk kerjanya. Di lampirannya nanti. Unjuk kerja itu seperti apa, Pak? Cara kerja atau? Dia praktikumnya baik jika apa? Oh, sama dengan rubrik ya, Pak? Ya, rubrik. Oke. Oke, Pak. Bisa cukup dengan satu pertemuan itu atau gimana? Saya nggak tahu, Pak Masuri yang paham. Enggak, maksudnya dari segi apa ya istilah dari segi outlook dari kurikulum Ya. itu kalau satu dari ininya nggak mungkin satu kali pertemuan. Iya. Oke, Pak. Terus di situ kan praktikum kan? Ini praktikum kan ya? Saya mungkin bahasakan praktikum, Pak, karena saya minta mereka ke balai industri, mereka ikuti kegiatan di situ. Saya kontrol. Praktikum berarti ininya menitnya bukan 50, Pak. Oke. 60, Pak ya? Enggak, praktikum itu 120 menit. 120 menit. Ya, 120 menit. Kali 2 berarti berapa? Cukup ini, Pak, kalau satu pertemuan. 4 jam ini, Pak? Ya, 4 jam berarti itu. Oke. Ya, itu bisa 2 kali pertemuan sih. 2 kali pertemuan. Dibagi 2 kan bisa itu. Oke, Pak. Jadi saya mungkin gabung di sini. Pak Masuri nanti cek ya untuk kriteria praktikum itu di SN Dikti nomor 3 tahun 2020. Kalau praktikum itu berapa menit? Oke, Pak. Atau tak tunjukkan aja lah, biar enggak. 170 menit ya kayaknya. 170 ya? Iya. Oh ya, 170 menit, betul. Kalau seminar 100. Ya. Ini 170 menit.
Ya, betul. Berarti 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan itu Pak Mas Yuri. Oke, jadi saya masukkan di pertemuan ke-14 dan 15 Pak ya. Ya, bisa. Oke. Kalau itu berarti 170 menit dibagi 2 kalau 2. 170 menit dibagi 2. Iya, kan 2 kali pertemuan kan? Iya. Berarti berapa itu? 2 kali 85. 85 ya? Iya. Ya, 2 kali 85. Tuh. Nah, nanti kalau ditanya kenapa ini 85? Nanti Pak Mas Yuri harus bisa menjelaskan. Ini maksudnya praktikum. Praktikum itu 170 menit per ininya. Karena 2 kali ini berarti dibagi 2 itu. Ini maksudnya 2 kali karena 2 SKS Pak ya, gitu ya? Ya, kan 2 SKS kan itu. 3 atau 2? 2. Nah, terus karena praktikum itu kan 170 menit. Per ininya. Berarti 170 menit itu kalau 2 kali berarti kan, atau bukannya 170 menit itu per SKS Pak? oh iya sih. Oh, berarti tetap itu 170 menit itu, Pak. Betul. Iya, ya, benar. Ya, betul. Oke. Nah, ini bobotnya mungkin lebih besar lagi nih, Pak Mas Yuri. Iya, saya harus tinjau ulang bobotnya tadi. Iya, betul. Iya. Ada yang digabung mungkin Pak ya, 2 pertemuan digabung. Betul. Nah, itu nanti dikonversi, disiapkan itu seperti jadi apa. Pak, bahasanya bisa saya tulis begini Pak, 2,5% begini. Boleh kalau boleh ya. Oke. Nah, sekarang di lampirannya. Sebentar Pak. Lampiran, oke. Lampiran 1 di bawah. Ini Pak ya? Ya, ini ada rubrik penilaian. Nah, ini tugas mahasiswa. Ini sudah cocok ya dengan yang di atas ya, rubriknya? Belum Pak, ini yang RTM tadi itu pertemuan ke-4 dan 14. Ya, pokoknya ini kan ada 2 kan, RTM sama rubrik kan. Nah, rubrik ini kalau misalkan sudah sesuai ya sudah. Oh. Ini kriteria sangat baik jika tugasnya kayak gini. Oke Pak. Intinya kan gini, kalau dilihat di desain tadi di atas itu, rubriknya itu 1. Rubrik untuk diskusi kan gitu kan. Yang 2 rubrik untuk penugasan. Oke. Berarti nanti rubriknya buat 2 Pak Mas Guri. 1 untuk diskusi yang berapa kali pertemuan itu, misalkan 8 kali pertemuan, rubrik diskusinya ini, terus penugasannya 3 kali yang tadi itu 170 menit itu rubrik ini. Sama soal UTS dan UAS. Nanti di lampirannya itu harus ada itu. Rubrik diskusi, rubrik penugasan, UTS, soal UTS dan soal UAS. Oke, diskusi, penugasan laboratorium, dan penugasan penelitian Pak ya. Oke Pak.
Oke, saya kira itu nanti dikonversikan dengan di Siakat nanti. Siap, Pak. Oke. Saya kira itu Pak Masuri. Ya, siap. Ini Makassar sudah jam 12. Iya, ini juga mau ini. Ya, Sementara makasih. itu dulu, 2 ini saya kira cukup dulu Prof. Bayin ya. Nanti kita lanjutkan hari apa? Atau nanti malam? Nanti malam ada rapat Oh, no. akreditasi. Oh, karo Cak Roy ya. Atau besok malam? Nggih, nanti kita ini apa kalau sementara kita rasa cukup, artinya ini kan kita rekor, upload di YouTube-nya Magister Biologi biar teman-teman Like and subscribe. bisa kerjanya prinsipnya sama. Nanti biar membuat aja dulu. Ya. Itu mungkin sementara itu dulu. Nanti sambil kalau ada yang masih belum paham, nanti saya informasikan lagi. Mungkin seperti itu. Berat ini, tapi saya salut dengan Prof. Bayin. Nekuni yang kayak gini ini luar biasa. Jarang orang nekuni sampai kayak gini. Insya Allah prodinya lebih baik lah nanti. Amin, amin. Ya, saya live duluan Bapak Ibu ke sholat Jumat Makassar. Oke, Ya, Pak Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Malik juga persiapan Jumatan dan ya. Saya kira itu dulu nggih, kalau tak live dulu nggih. Nanti di pokoknya saya siap ketika nanti ada waktu ini, monggo saya langsung yes gitu aja nanti. Nggih, siap. Nggih, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Bapak Ibu sekalian. Bumia nanti mohon di-upload nggih teng YouTube workshop review kurikulum. Nanti bisa di-linkkan untuk apa sekaligus bukti akreditasi untuk perbaikan atau review kurikulum. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah serta doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.